Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Ermiulis. Video kali ini saya mau berbagi resep membuat rendang. Ini rendang asli Padang dan alhamdulillah saya pun asli orang Padang. Resepnya sangat mudah diikutin dan saya akan berikan step by stepnya, dan untuk detail bahan-bahannya akan dituliskan di deskripsi. Jangan lupa diikutin ya sampai habis. Nah, ini ya bahan-bahan untuk membuat rendang. Pertama kita siapkan adalah bawang merah kurang lebih 1,5 on, kemudian bawang putih setengah on, kemudian jahe, lengkuas, cabai rawit ya, kemudian ini ada susu juga. Selanjutnya ini adalah cabai keriting ya, cabai merah keriting yang sudah kita haluskan 1,5 on ya. Kemudian ini dedaunannya, daun jeruk atau daun limau itu 10 lembar, kemudian daun salam 2 lembar, serai 2 sampai 3 batang, kemudian ini daun kunyit 2 lembar. Nah, lalu berikutnya ini adalah rempah-rempahnya, rempah-rempah yang akan kita haluskan atau kita sangrai dulu ya sebelumnya. Ini ketumbar, lalu ini jintan, lalu ini adas, lalu ini kaldu bubuk, ini kapulaga India. Kapulaga India ini buah pala, kapulaga Indianya 5. Kemudian ini ada cengkeh, cengkehnya 5, kemudian bunga lawangnya 1 atau 1,5 ya, 1 sampai 2 untuk ini bunga lawang atau PK. Kemudian ini kapulaga putih 5, kalau ini tadi kapulaga India ya 5 juga. Kemudian ini merica bubuk, boleh pakai yang bubuk atau yang butiran. Lalu ini lada hitam boleh yang bubuk atau yang butiran juga. Ini lada hitam. Kemudian ini cabai jawa, kemudian ini kayu manis, lanjut ini adalah kemiri ya. Untuk takarannya nanti akan saya tuliskan di deskripsi ya. Berikutnya ini kelapa tua kurang lebih 3 butir yang diparut ya, menggunakan kelapa tua. Lanjut ini adalah daging yang tanpa lemak, yang kualitas bagus. Ini untuk rendang 1 kilo. Nah, ini semua bahan-bahan akan saya tulis nanti di deskripsi untuk takarannya ya. Ini ketumbar, lalu ini lada hitam dan kayu manis, jintan, adas, pala, dan kapulaga India. Ini cengkeh dan bunga lawang. Ini kapulaga putih. Nah, kalau bunda punya butiran merica hitam atau merica yang bulat itu silakan digongseng ya, atau disangrai dulu ya biar lebih harum. Tapi kalau hanya bunda punya yang bubuk, silakan gunakan bubuk aja juga nggak apa-apa. Nah, jadi ini semua rempah-rempah kita sangrai hingga harum ya. Nah, kalau udah wangi, udah kecium wangi, bisa kita angkat ya. Ini yang udah digongseng tadi kita haluskan dulu ya rempah-rempahnya. Nah, ini bahan
keringnya udah kita haluskan, pastikan halus ya. Lalu berikutnya kita siapkan bahan yang lainnya yang perlu kita haluskan. Masukkan kita masukkan bawang putih, bawang merah juga. Semua ini kita haluskan ya. Kemudian cabai rawitnya juga kita haluskan. Lalu lengkuas jahe ini ya, kita iris-iris dulu biar mudah. Biar mudah halusnya ya. Lalu ketumbar lalu lengkuas. Lalu ini kita masukkan kemirinya juga. Lalu ini kita beri sedikit minyak agar lebih cepat halus ya. Oke, alhamdulillah ini semua bahan sudah halus. Lalu ini bahan-bahan kita akan tumis ya. Yang pertama kita tumis dulu cabai merahnya. Nah, kalau cabai merahnya ditumis, udah langunya cabainya udah berkurang, baru selanjutnya kita masukkan bumbu yang digiling tadi ya, yang dihaluskan tadi. Tumis hingga harum dan jangan lupa menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Berikutnya kita masukkan lengkuas juga, kita tumis hingga harum, hingga kelihatan tanak ya. Oke, berikutnya ini lada hitam yang bubuk, kemudian ini lada putih atau merica, kemudian daun limau atau daun jeruk, daun salam, daun kunyit kita masukkan semuanya. Kita tumis hingga kecium harum. Kelihatannya udah tanak dan wangi sekali ya. Kalau bumbu rendang itu sampai keluar, sampai tetangga itu kecium baunya, karena aroma rempah-rempahnya ini yang sangat khas. Berikutnya kita masukkan daging. Nah, daging ini menggunakan kualitas daging yang bagus ya. Ini saya beri juga sedikit tetelan, itu bikin gurih ya. Nanti rendangnya sedikit aja, tapi nggak boleh banyak. Lalu ini kita tumis daging sapinya sampai benar-benar air di dalam kandungan dagingnya ini berkurang, dan semua bumbu tumisan ini meresap ke dagingnya. Jadi dagingnya ini nanti biarkan sedap gurih dulu, karena bumbu rempah yang kita tumis ini meresap ke dalam dagingnya ya. Nah, berikutnya kita siapkan sangrai kelapa. Ini kita bikin ambu-ambu ya. Sering sekali saya update bikin kemarin gulai cancang, gulai ayam itu pakai ambu-ambu ini. Nah, ini khasnya ya. Jadi 2 sendok kelapa ini kita dari 3 butir kelapa tadi kita ambil sedikit untuk digongseng ya. Nah, ini ya kelihatan warnanya udah coklat. Pastikan menggunakan api kecil untuk mengsangrai kelapa ini, menggunakan api kecil ya.
dan jangan sampai ditinggal, jadi harus diaduk-aduk terus. Berikutnya ini kelapanya, kelapa sangrenya kita haluskan. Nah, biasanya saya membuat sangrai kelapa ini diulek ya, pakai ulekan gitu. Nah, sekarang tipsnya kita menggunakan blender aja, tapi beri sedikit minyak agar nanti sangrai kelapanya ini halus dan berminyak. Jadi sangrai kelapa itu harus berminyak ya. Nah, tadi udah kita sisihkan, jangan lupa ini dagingnya kita aduk-aduk juga ya, karena sembari tadi dagingnya ditinggal karena kita mensangrai kelapa. Nah, lanjut apinya harus menggunakan dengan api kecil. Jadi ini dagingnya yang ditumis dengan bumbu-bumbu ini harus menggunakan api yang kecil. Berikutnya ini kita siapkan santan kelapanya. Saya tidak menggunakan santan kelapa yang instan ya. Kembali saya menggunakan kelapa yang segar. Tapi jika teman-teman menggunakan kelapa yang instan silahkan, tapi saya nggak ngerti takarannya ya berapa. Kalau ini kan saya menggunakan 3 butir kelapa, kemudian dikasih 1 liter air. 1 liter air, kemudian diperas santannya, kelapanya. Nah, jadilah santan kental ya, seperti ini. Saya menggunakan peras santan menggunakan kain karena agar lebih keluar aja ya santannya. Jadi kalau kita menggunakan kain itu santannya itu jadi keluar gitu. Jadi lebih kental ya santan kita hasilkan gitu kalau menggunakan kain. Kembali lagi kalau teman-teman mau menggunakan saringan juga nggak apa-apa. Oke. Lalu berikutnya ini kita aduk-aduk ya gulainya. Nah, kelihatannya ini udah mendidih. Untuk proses bikin rendang ini lumayan cukup lama ya, memakan waktu. Jadi setelah tadi kita memberikan santan, itu kita menunggu waktunya menjadi rendang itu 3 jam lamanya. Oke, ini berikutnya kita kasih ambu-ambu ya. Kelapa yang udah disangrai tadi, yang udah kita blender tadi. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian kita masukkan ke gulai, ke kuah rendangnya. Oh ya, ini jangan lupa ditambahkan asam kandis 4-5 butir ya. Soalnya ada video yang gak kerekam saat pemberian kandis. Kemudian kita beri garam secukupnya. Nanti bisa dirasa-rasa dulu ya. Kemudian saya kasih sedikit 1 sendok makan susu kental manis. Nah, ini ya. Kita masak menggunakan api yang sedang. Kalau udah kelihatan berminyak baru kita masak dengan api yang sangat kecil. Dan ini lumayan lama. Jadi dari kita memberi santan kental tadi itu kita akan menunggu waktu kurang lebih 3 jam untuk menjadi rendang. Nah, ini masih belum ya, ini masih namanya kalio. Tapi biasanya, nah ini kalau di masakan Padang udah kayak gini, biasanya ini namanya udah rendang ya. Kalau di Nah, ini masih kita masak lagi, agak sedikit kering, minyaknya udah berkurang. Nah, ini ya lumayan ya waktunya dan kesabarannya dalam membuat rendang, memasak rendang. Dan ini udah cukup ya. Kalau mau lebih kering lagi silahkan. Nah, ini ya kalau untuk dikonsumsi sendiri ya, untuk keluarga saya segini aja udah cukup. Udah lumayan ya kering, jadi nggak terlalu kering banget. Kalau untuk dikonsumsi langsung enak banget kayak gini. Nah, kalau mau tahan lama ya ini rendangnya kita masak lagi sampai lebih kering ya dari yang di video ini. Jika rendangnya benar-benar kering, itu akan tahan berminggu-minggu hingga 1 bulan, dan itu dalam keadaan tertutup atau dalam pengemasan yang baik, itu akan tahan lama.
Rendang kita sudah bisa kita santap. Nah, ini dagingnya sangat empuk ya, jadi nggak perlu pakai tenaga, dipotong pakai sendok aja. Nah, murah ya. Nah, mudah copotnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya sangat lembut ya. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Next saya akan upload video bikin sayur singkong padang yang empuk. Terima kasih.